Nah, jika K-nya tetap, berarti pegasnya tetap sama, ya kan? Ada kondisi yang diubah, misalkan gayanya yang diubah, ya kan? Maka akan berpengaruh pada delta X. Nah, hubungannya F sama delta X bagaimana? Ternyata F sama dengan K kali delta X, atau delta X sama dengan F per K. Seperti itu, ya. Kondisinya sama aja. Nah, di sini yang tetap adalah K, maka ini diabaikan. Berarti tinggal F sebanding dengan delta X. Maka karena sebanding, sejajar ya, maka nyusunnya nanti juga sejajar. Apapun yang sejajar, ini indeksnya 1, ya 1 sebelahnya. 2 ya 2. Ya, contoh seperti ini, F1 per F2. F1-nya di mana? Di atas. Maka delta X-nya juga mengikuti delta X1 per delta X2. Baru nanti kali silang. Nah, bagaimana jika F-nya tetap? F-nya tetap berarti gayanya tetap, tapi yang diubah adalah misalkan jenis pegasnya diubah. Apa pengaruhnya terhadap delta X misalkan? Maka kita harus mencari hubungan K dengan delta X. Jadi salah satunya K sama dengan atau delta X sama dengan, sama saja. Ini sementara kita pakai K sama dengan F per delta X. Kalau dilihat dari sini, apa yang tetap? Kawan-kawan F, berarti ini abaikan. Ternyata K dengan delta X itu berbanding terbalik atau nulisnya seperti ini. Nah, harus hati-hati. Karena ini K dengan ini tidak sejajar ya. Maka nanti kalau di sini satu, di sini satunya di bawah, di atas delta x satunya di bawah. Maka di sini K1 berarti delta x satunya di bawah sini. Nah, jadi sama polanya akhirnya. 2 berarti delta x 2-nya di atas. Itu namanya berbanding terbalik. Baru tinggal kali silang. Ya. Ya, kali ini kita lanjutkan ke rangkaian seri paralel pegas. Susunan seri seperti ini nyambung terus, susunan paralel seperti ini seperti shock breaker sepeda motor ya. Nah, apa yang perlu kita fokuskan adalah bagaimana cara kita mencari konstanta pegas seri, secara seri, jika disusun seri, dan totalnya juga misalkan disusun secara paralel atau penggantinya. Nah, bedanya di sini, kalau paralel nyaman ya, hanya tinggal di jumlah biasa. Tapi kalau ini hati-hati, ini bentuknya masih 1 per KS. Nah, jadi kalau misalkan nanti ya ada seperti ini, tinggal samakan penyebutnya, baru jumlah. Kalau sudah sama, kalau sudah baru kali silang. Bukan kali silang, langsung paling cepat adalah dibalik langsung. Karena ini 1 per KS, ini bukan I ya, 1, ini 1 per KS. Nah, cirinya yang perlu dipahami, kalau seri itu yang sama adalah F-nya. Jadi F di masing-masing pegas itu sama dengan ini, gaya yang menariknya, atau berat beban yang menggantung. Nah, tapi kalau yang paralel itu yang sama adalah pertambahan panjang setiap pegas saat ini ditarik ya. Delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3, nanti akan sama dengan delta X totalnya berapa. Nah, untuk mencari misalkan ini delta X1, 2, 3, tinggal dicari saja dari delta X total. Gimana caranya? Pakai hukum Hooke lagi. Delta X total gimana caranya, Bu? Ya ini, pakai ke segitiga jahit. Berarti delta X sama dengan F bagi K. Harus sama, total. Nggak boleh 1, total, 2. Nggak boleh, harus sama semuanya. Seperti itu. Begitu pula dengan F total. Kalau mencari F total gimana, Bu? Kalau belum ada ya. Kalau belum ada ya sama, tinggal K total kali delta X total. Kalau sudah, biasanya sudah ada ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya soalnya terbalik. Nah, sekarang yang nomor 3 ini hanya untuk mengecek kawan-kawan. Biasanya hanya untuk mengecek hubungan antar delta X. Jadi nanti kalau untuk seri, delta X pegas 1, 2, dan 3 kalau dijumlah hasilnya sama dengan delta X total yang kamu cari pakai menggunakan rumus ini tadi. Jadi untuk mengecek boleh. Ya, dicari satu persatu baru dijumlah. Apakah sama dengan delta X total boleh. Kalau ini hubungannya antar F ya. Jadi semua gaya pada pegas 1, 2, 3 jika dijumlah sama dengan delta F total yang menariknya. Seperti itu. Ibu ulangi sekali lagi. Jadi nanti ini penggunaannya kawan-kawan, indeksnya harus sama ya. Kalau total semuanya wajib total indeksnya. Kalau 1, indeksnya semua 1 berarti pegas 1. Kalau pegas 2 berarti nanti ininya 22. Kalau ini 3 berarti misalnya ya 3, 3. Kalau 2 berarti ini 22, 22, 22, 22 semua. Seperti itu. Ya, sekarang contoh ada 3 pegas disusun secara seri K1, K2, K3 seperti gambar. Dan di situ ada benda yang menggantung sebesar 12 kg. Nah, hati-hati. Kalau di sini masih kilogram, berarti kita harus mencari berat bendanya atau gaya gravitasi bendanya ya. Kalau berat itu sama dengan itu. Maka nanti F di sini sama dengan W. Nah, 12 kali 10. Kebetulan kawan-kawan, ini bukan gaya tarik ya, tapi gaya berat. Seperti itu. Nah, yang ditanya adalah pertama K total. K totalnya bagaimana? Kita ikuti rumusnya. Tadi ya, 1 per KS sama dengan, kebetulan ini seri saja berarti kita langsung KS gitu ya. K1 plus 1 per K2 plus 1 per K3. Maka 1 per KS sama dengan 1 per 10 plus 1 per 20 plus 1 per 30. Hasilnya berapa? Ini masih 1 per KS. Tinggal samakan penyebutnya menjadi 60. Berarti ini 6, ini 3, ini 2. Hasilnya ini masih 1 per KS kawan-kawan. 6 tambah 3, 9, 9 tambah 2, 11 per 60. Nah, hati-hati di sini. Biasanya ini banyak yang salah. Ini masih 1 per KS. Kalau mencari KS berarti harus dibalik. Berarti 60 bagi 11. Ini asalnya sebenarnya adalah kali silang. Tapi cara cepatnya kalau ini 1 per KS berarti langsung dibalik saja. 60 per 11 Newton per meter. Nah, lanjut yang B, yang ditanya adalah berapa pertambahan panjang pegas masing-masing dari benda. Nah, ingat-ingat cirinya adalah untuk seri yang sama adalah gayanya. Ya, gaya yang bekerja, gaya pemulihnya itu sama pada pegas. Jadi nanti F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan gaya ininya, gaya tarik totalnya atau gaya ininya ya, gaya beratnya berapa? 120. Berarti masing-masing nanti nilainya adalah 120. Maka untuk mencari delta X1, ingat lagi, delta X1 berarti delta X berarti F bagi K ya kawan-kawan ya. Jadi F bagi delta X. Ingat kalau indeksnya 1 ini ikut 1. F1 120. Delta X bukan delta X tapi K ya. Typo ya. K1-nya berapa kawan-kawan? K1-nya 10.
hasilnya adalah 12. 12 berapa ini? 12 meter. Delta X2 sama ya, 120 dibagi K2 langsung 20, berarti 6 meter. Delta X3 sama dengan langsung Ibu 120 dibagi 30, hasilnya berapa? 4 meter ya. Ini F2 per K2, F3 per K3. Nah ingat, nah ini nah ya. Kenapa kok bisa 10, 20, 30? Karena dilihat dari sini. Nah hasilnya 12, 6, dan 4. Kalau kita mau mengecek di jumlah 12 tambah 6, 18, 18 ditambah 4, berarti totalnya berapa? 22 meter. Ini kalau di jumlah, ini sebenarnya 22 meter. Ibu taruh sini ya. Kita cek yuk, kita cek aja, cek. Tadi delta, coba delta X total, itu kan bisa dicari ya. Menggunakan ini tadi, F dibagi delta X, kita coba aja cek. F total dibagi K total. F totalnya berapa kawan-kawan? 120 dibagi 60 per 11. Hasilnya berapa? Ini langsung ya. 120 kali 11 per 60. Nah, hasilnya berapa? 22 meter. 22 meter kawan-kawan delta X totalnya. Kalau kamu jumlah tadi ini juga 22 meter. Jadi posisi untuk yang rumus ketiga itu hanya untuk mengecek boleh ya. Jadi kalau dijumlah hasilnya sama. Kalau ini diperlukan ditanyakan ya rumusnya seperti ini, atau cari satu-satu baru dijumlah.